Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini judul renungan firman Tuhan, apakah yang di tanganmu itu? Dalam khotbah minggu kemarin dengan judul belajar bersyukur, saya menekankan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dengan apa yang sudah ada pada kita. Kita seringkali kurang bahagia atau bahkan menderita bukan karena tidak memiliki sesuatu atau belum memiliki sesuatu, tetapi gagal mensyukuri apa yang kita miliki, padahal itu berharga dan luar biasa jika kita memakainya. Karena itu hari ini kita akan belajar pelajaran ini dari seorang tokoh yang bernama Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sebelum Musa bertemu dengan Tuhan, hidup Musa sama seperti kebanyakan dari kita. Musa adalah orang minder yang menjalani hidup biasa-biasa saja, bahkan Musa menjalani hidup dengan perasaan takut karena menjadi buronan Firaun selama 40 tahun. Akhirnya Musa memutuskan menjadi penggembala kambing domba yang pada waktu itu merupakan status sosial terendah atau pekerjaan yang paling hina. Dan tampaknya tidak ada masa depan bagi Musa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di usia 80 tahun Musa belum melakukan apa-apa dan belum menjadi apa-apa. Mengapa? Alasannya sama seperti yang kita alami sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan hal ini. Musa tidak menyadari apa yang sudah dimilikinya selama ini, bahkan selalu ada di tangannya, yaitu tongkat. Tongkat merupakan gambaran kuasa. Ya, kalau masa sekarang ini kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita semua sejak kita percaya kepada Yesus. Entah itu 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau bahkan 50 tahun lalu ketika kita percaya kepada Yesus. Ada kuasa Roh Kudus yang dahsyat di dalam setiap kita. Efesus 1 ayat 13 menulis demikian. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sejak Musa menyadari apa yang selama ini di tangannya, yaitu tongkat, itu luar biasa, sepanjang sisa hidupnya Musa memakai tongkatnya, atau Musa memakai apa yang dipunyainya dengan dahsyat. Hidup Musa berubah 180 derajat. Musa mendatangkan 10 tulah di Mesir dengan tongkatnya. Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Musa mengeluarkan air dari bukit batu dengan tongkatnya. Dan hal-hal yang besar lainnya dengan tongkatnya yang selama 40 tahun itu sudah ada di tangannya, tetapi dia tidak menyadari hal itu. Dan Alkitab menulis demikian, setelah Musa menyadari
Ada kuasa di dalam dirinya. Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Setelah Musa menyadari. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat yang selama ini ada di tangan Musa, begitu Musa memakainya sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Ya, tongkat biasa ini. Tongkat itu disebut Alkitab sebagai tongkat Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang besar. Pagi hari ini, saudara, Bapak, Ibu sekalian, Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap kita. Anak-anak Allah yang sudah ada Roh Kudus yang dahsyat di dalam setiap kita. Pertanyaannya sama dengan Musa. Apakah yang di tanganmu itu? Apa yang Bapak Ibu punyai selama ini? Yang tidak kita sadari, yang tidak kita syukuri. Itu kalau dipakai sesuai dengan petunjuk dan hikmat Tuhan, itu semua dahsyat. Karena itu mulai pagi hari ini sadari, syukuri, dan mulai pakailah apa yang kita punya selama ini. Maka hidup kita akan berubah semakin luar biasa. Ya, mari belajar bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kita, karena semuanya itu luar biasa. Ya, saya akan melanjutkan ya di renungan yang berikutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bersyukur mulai pagi hari ini, dan menyadari setiap berkat-berkat yang ada di sekeliling kami, itu semua baik, semua luar biasa. Dan asal kami mau memakainya dengan petunjuk Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi luar biasa dan mengubah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, yang sakit, yang lemah Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri.